saya selalu bentuk tim itu tim kecil. Saya nggak pernah bentuk tim yang sampai puluhan orang, saya nggak kayak gitu. Saya lebih suka orang-orang yang benar-benar dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Ini udah mau putaran. Jadi now we're rolling, let's go. I'm gonna work harder. Kita kumpul tim yang lengkap. Dia punya long term vision, dia berani wujudkan dan dia tabah. Artinya ngelewatin prosesnya pelan-pelan dia oke. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Thank you udah datang. Richard Kyle, #1 influencers di Indonesia. Dan Michael, ini adalah sahabat aku, the man behind Beli.live, orang yang ngejalanin ya, dia ngedesain platform Beli.live, bikin programmingnya. Sampai saya mau kerja di Iya, kalau aku ngemail aja masih kadang-kadang suka kagok, kalau dia nih ahli IT-nya kita. Ya, tapi aku lihat setelah ngobrol-ngobrol lama sama dia, makin get to know him better, segala macam. Ternyata dia punya kisah-kisah menarik nih. Yang aku pikir bagus juga buat dijadiin topik kita hari ini. Karena dia tuh punya 5 startup company yang sudah berhasil dia bangun. Makanya aku pikir topik hari ini tuh luar biasa bagus buat orang-orang terinspirasi yang mau bikin startup company, yang mau menjalankan perusahaan teknologi, gimana cara mulainya, gimana cara dapat fundingnya, gimana bisa jadi sukses, tantangan-tantangannya apa, dan peluang-peluang ke depan seperti apa gitu. Startup company pertama kamu apa? Yang pertama kali bikin? Pertama kali itu Deck sebenarnya sih. Deck? Oke. Jadi Deck ini sebenarnya kita udah mesti launchingnya dari tahun kemarin. Ya. Tapi karena ya akhir tahun ini kan kita udah siap-siap, ternyata kan ada COVID mulai menyebar. Sementara kita punya target kan rumah sakit, klinik, itu maksudnya salah satu yang utama. Jadi kita mau nggak mau kita hold dulu nih sampai saat ini. Makanya kan kita udah 8 bulan hold dan sekarang kita baru mau launching kan gitu. Grand launching lah kita sebutnya. Sebenarnya Deck ini kita sebutnya seperti social network tapi spesial untuk bisnis. Jadi kalau misalnya suatu saat kita ketemu orang, biasanya kita tukaran business card. Tapi dengan adanya pandemi sekarang ini tuh kita jadi takut untuk bertukar business card ini. Makanya dengan adanya Deck ini, kita nggak perlu lagi tukeran, cukup scan aja, kita langsung dapat kartu namanya. Dan selain kartu namanya, kita juga dapat portofolio atau brosurnya. Jadi kalau misalkan ada katalog, misalkan contoh ada katalog tentang meja atau sofa, kita bisa langsung dapetin di Deck ini. Jadi bukan cuma kartu nama, tapi di dalamnya ada company profile juga mungkin ada kali ya? Katalog, Terus ada bisa chat di dalamnya, jadi kita nggak perlu kasih data pribadi kita gitu. Di dalam kartu nama itu kita bisa tambahin aplikasi. Kita sebutnya Deck Apps. Jadi Deck Apps itu nanti kita bisa bikin queue antrian. Jadi itu berguna untuk dokter atau klinik, rumah sakit, tempat makan. Juga bisa bikin booking untuk restoran. Bisa bikin tracking. Kalau kita punya service center, kita bisa track kapan orderan kita udah selesai diproses, kapan orderan kita udah selesai gitu loh. Jadi dia sebenarnya banyak. Tukeran kode Deck mungkin ada barcode gitu mungkin ya. Kita langsung udah bisa dapat semua data company-nya. Keren ya Richard-nya? Iya, keren banget. Keren banget gila. Ya itu juga termasuk yang sekarang everyone knows kan. Maybe mungkin beberapa tahun lalu orang kayak what's QR code kan? QR code. Tapi kan sekarang kalau kamu ke restoran sekarang nggak ada menu. Itu langsung foto. Semuanya. Jadi Deck tuh ide siapa awalnya? Jadi Deck ini sebenarnya ide dari pengalaman saya pribadi dan juga dari teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama kayak saya. Jadi kita sering bawa kartu nama fisik biasanya. Begitu kita ketemu banyak orang akan bisnis yang baru, kita suka lupa atau suka kehabisan. Jadi itu repot banget. Sebaliknya, ketika kita dapat kartu nama yang banyak, itu suka tercecer atau hilang. Jadi begitu kita perlu dari kemana aja begitu. Iya, kita bingung. Di Banyuwangi kemana aku ada semua, tapi gue harus mikir, oh ya ini dia, ini punya dia, kan harus dimikir lagi, dan pasti lupa kan, biasa kumpul di satu acara semua, jadi kayak you don't know who's what now. Terus kalau mau kontak harus bilang siapa lagi, kayak mau harus mungkin lewat bisa lihat foto, mungkin ada profile foto. Ya, I think startup tuh mulainya dari ide-ide yang simple banget sih ya. Ide apa ngumpulin tukang Gojek jadi Gojek gitu kan, ngumpulin kartu nama jadi Deck gitu kan, simple ya. Tapi pasti nggak mungkin sesimpel itu juga jalaninnya kan? Iya, jadi sebenarnya startup ini kenapa harus dibikin? Ketika kita itu ada masalah, ada problem yang kita belum dipecahkan. Jadi tujuan startup itu memecahkan masalah yang masih ada. Jadi kalau kita udah cari solusi yang
ada nggak sih kira-kira yang udah ada nih, kalau kita belum ketemu ya kita bikin startup baru gitu loh. Dan yang paling penting itu adalah punya value. Jadi kalau misalkan tadi kita sempat bahas sebentar nih sama Sismay. Jadi profit dulu atau value dulu. Kalau saya selalu percaya kita bikin value dulu over profit. Jadi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang bisa membantu kualitas hidup orang lain, itu di situ tuh profit itu akan datang dengan sendirinya. Tantangannya, jadi tantangan kita kalau untuk software development, nggak cuman untuk startup ya, adalah waktu dan uang. Dua itu yang constraint kita yang paling utama. Tantangan kita yang paling utama tuh dua itu selalu. Kita mau bikin software untuk kantor kita, usaha kita, restoran kita, selalu cuma dua itu, waktu dan uang. Gitu loh. Sementara kita kan startup itu kan kecil ya, maksudnya baru mulai, kita belum punya uang, maksudnya waktu kita juga mungkin masih sambil kerja, jadi kita tuh mesti pintar-pintar mengatur waktu dan coba mencari investor. Investor itu sendiri mungkin dapat dari mana investor gitu kan? Sementara kita bisa cari investor-investor itu sebenarnya dari orang-orang yang dekat kita dulu. Jadi bisa aja orang tua misalkan, orang tua kita, saudara mungkin, teman-teman, dari sana baru kita udah dapat bisa bikin prototype, kita bisa kasih lihat prototipenya ke investor, ya investor baru tertarik. Karena jarang sekali kita ketemu investor, kita cerita ya, saya mau bikin ini gitu, tapi investor tuh nggak ngeliat apa-apa, mereka nggak akan tertarik. Tapi yang aku juga tahu ada cara lain juga buat dapat investasi, dan itu the new digital way, crowdfunding kan? Benar, crowdfunding, benar. Jadi crowdfunding itu salah satu alternatif yang kita bisa pakai. Cuman kadang-kadang ya kembali lagi, kita bisa membuat orang percaya nggak untuk kasih dana, meskipun dananya itu mungkin nggak besar, mungkin dari 100 orang kita bagi, tapi apakah orang bisa percaya sama kita? Kita bukan siapa-siapa, kita baru punya ide, ada ide yang kita mau buat, apakah orang-orang itu bisa percaya? Itu tipsnya gimana tuh? Jadi pertama itu kita mesti menjelaskan problem yang ada. Jadi masalah yang ada ini apa sebenarnya? Jadi masalah harus dipecahkan. Dalam hal deck ini kan masalahnya adalah orang suka ngilangin kartu nama. Betul, kartu orang nama. Suka nggak mau tukeran lagi zaman COVID ini, nggak mau tukeran kartu nama. Terus juga brosur, kadang-kadang brosur tuh sebenarnya kita lihat cuman 2-3 detik, habis itu kita buang. Itu juga sebenarnya kita kalau bilang buat itu sangat nggak ramah lingkungan sih, kalau menurut saya. Ya kan cuman beberapa detik dan dibuang. Gitu. Dan 90% kita buang lah. Identify problemnya apa? Tuh, terus solusinya. Jadi kedua itu adalah solusi bagaimana kita memecahkan masalah yang tadi. Ketiga ini adalah kita menjelaskan value-nya. Jadi value-nya ini apa sih sebenarnya? Dalam hal deck ini value-nya adalah? Deck ini sebenarnya tujuannya itu simple. Kita mau membantu orang yang sebenarnya untuk mencetak kartu nama atau brosur itu sebenarnya suatu hal yang mahal buat mereka. Mungkin buat kita beberapa pengusaha, cuma 70.000 lah satu kotak, misalkan ya. Tapi buat orang yang masih kecil, pengusaha-pengusaha kecil, bagi mereka itu biaya yang besar. Brosur yang mungkin 1 juta, 1,5 juta itu biaya yang cukup besar buat mereka. Jadi itu konsep awalnya, deck itu sebenarnya itu. Habis itu baru berkembang yang nanti akan kita ceritakan. Tapi sekarang kita fokusnya ke value-nya. Keempat ini adalah marketnya. Jadi tentu aja mesti punya marketnya. Jadi karena ini semua orang dong berarti ya? Betul, semua orang yang punya bisnis maupun yang perlu kontaknya. Kalau orang nggak punya bisnis misalnya? Tapi kan orang bisa juga jadi pembeli, customer kan bisa aja mereka cuma customer ibu rumah tangga, tetap perlu datanya. Iya, berarti marketnya semua orang di atas 15 tahun mungkin ya? Itu mungkin, bisa atau bahkan sekarang anak-anak 14 tahun, 15 tahun udah mulai online store, mereka buka toko online sendiri. Yang kelima, ini sebelum profit, kita ngomongin adalah resource yang kita punya dulu. Jadi kita cerita, sekarang ini progress kita udah sampai di mana? Kita udah punya prototype kah? Dana yang terkumpul berapa? Kita butuh dana lagi berapa? Timnya berapa orang? Itu kita mesti terbuka. Karena waktu kita ketemu investor, yang sebenarnya yang kita jual itu adalah diri kita sebenarnya. Apakah kita bisa membuat investor itu percaya sama kita? Jadi saya pernah ketemu satu investor yang dibilang, saya nggak peduli kontrak, saya nggak perlu lihat itu. Tapi kalau saya bisa percaya sama kamu, ya saya akan invest di kamu, gitu dia bilang. Jadi kita menjual diri kita sebenarnya. So dia say he trust his gut feeling. Sebagai investor ya. Kalau misalnya ada salah satu investor yang bilang gue nggak peduli apapun, cuman percaya kamu doang dan berharap lancar dan dapat profit. Sebagai creator, does that make you go yes because I needed the dana, aku pengen banget dana itu, atau kamu lebih kayak mau find lebih orang yang lebih cocok dan percaya sama kamu sebagai team player? Jadi saya pasti cari orang yang punya visi dan misi yang sama dengan saya. Jadi kalau kita cuman ngomongin dana
masalah uang, nanti kita akan ada konflik di belakangnya, cepat atau lambat pasti ada konflik. Karena tujuannya itu lebih ke uang, sementara saya sebagai creator, sebagai pendiri pasti akan fokus ke value. Karena itu adalah idealisme saya sebenarnya. Mungkin ada orang lain yang concern ke profit ya, mereka mungkin bisa sama-sama gitu. Tapi saya selalu mencari investor yang punya visi dan misi yang sama gitu. Bagaimana memberikan value di atas profit. Ada teman-teman juga ngobrol ya. Mereka punya ide, mereka ngobrol ke investor, tapi once investor udah mau apa segala macam, mereka malah kayak, oke ntar kalau rugi gimana ya? I think kan ada beban moral juga kan di situ kan. Betul. Kita malam-malam, saya kadang-kadang juga pengalaman pribadi gitu yang kita pikirin udah bukan uang kita lagi, kayak ini uang orang loh. Gitu. Nah itu gimana tuh ngatasinnya? Ya, jadi kalau misalnya kita berhubungan dengan investor itu sebenarnya mereka udah tahu resikonya. Jadi makanya itu kita waktu menjelaskan bisnis plannya, kita udah mesti jelasin resikonya apa yang mereka hadapi. Jadi waktu mereka taruh uang di kita, ya mereka udah tahu, oke ini bukan sesuatu yang 100% berhasil. Ada resiko, tapi ada something yang menurut mereka tuh worth it untuk mereka invest gitu loh. Kita bisa memberikan gambaran potensi yang lebih besar daripada resiko ruginya mereka dapatkan. Nah, terus udah dapat dana dari investor, terus gimana? Udah bikin proposal, udah bikin prototype, dapat dana dari investor, terus dapat komitmen dari mereka untuk nguncurin dana, terus apa yang selanjutnya? Nah, kalau setelah itu, kalau dari saya yang penting itu adalah ngumpulin tim yang solid. Jadi kan kita udah punya tim, kita udah jelasin nih resource-nya, misalkan kita baru 2 orang, misalkan ya, berdua sama teman atau bertiga sama teman. Ya kita mesti bentuk tim yang solid. Karena salah satu kuncinya ya tim yang solid ini, kalau menurut saya. Kalau suatu startup ini bisa berkembang atau enggak ya tim di belakangnya sebenarnya sih. Dan ini sebenarnya saat yang tepat ya, maksudnya orang lagi berlomba-lomba masuk bisnis online kan. Saya lihat kalau di luar negeri kan Richard kayak di Australia mungkin, atau di Thailand, atau di Singapura, atau di Amerika, Hong Kong, Singapura, sama Shenzhen ya kalau di China, atau di Silicon Valley itu kan dia punya environment tuh. Artinya investornya udah pada banyak di situ. Mereka malah mencari para perusahaan-perusahaan startup yang mau dikasih. Nah kelihatannya kalau di Indonesia ini udah mulai tumbuh atau gimana menurut Richard? Kalau sebagai pengalaman kamu di luar negeri gitu-gitu? I think kalau gue lihat lebih ke dalam smartphone. Kalau smartphone udah segampang untuk beli, semurah yang bisa 2 juta bisa dapat smartphone. I feel like sekarang udah banyak opportunity untuk kayak bikin ide atau konsep dalam apa sih this platform yang bisa menghandle hidup kita. Tapi I think setelah the smartphone juga, there's the next one. I'm sure you know. You know, I think everyone's going to the 4D now. Katanya, I think when I read an article in Apple in next, I think 3 years, mereka akan keluar the whatever gadget yang Apple Glass. Apple Glass, glasses. Jadi bayangin, kok Apple Glass? Kenapa? Masa kita mau pakai glasses kemanapun ya? If we're on the road, kamu lagi lihat ini 2D kan? 2D. No, ini 2D kan? HP 2D, it's flat 2D, right? Nanti kita masuk ke dimensi 3D and 4D. Because imagine kalau kamu nyetir, kan biasa kita lihat 2D ya, harus belok kiri sini, harusnya. Nanti kita masuk sini, kita masih bisa lihat orang di sini, dimanapun, tapi the arrows will go, you go off this way. See, diganti 2D ke 3D, and so you see the change in the way of technology kan. Ya, dan saya notice Indonesia tuh lucu juga ya. Kan saya suka nonton debat presiden waktu itu segala macam. Pertama ngomongin tol laut. Habis itu mereka ngomongin broadband. Karena I think that's the way to do it ya. Betul. I think Indonesia tuh mestinya environment-nya udah jauh lebih mendukung lah ya untuk ini, dan memang harus sekarang kali ya kalau mau ini. Apa yang bikin berani sih? Ya karena saya selalu dari kecil percaya tuh kita harus berani bermimpi sih. Jadi ya pertama dari kita punya impian apa yang ingin kita capai, kita bisa fokus, bisa kerja keras untuk mewujudkan impian kita ya, gagal atau berhasil ya bukan masalah gitu loh. Yang penting kita mulai dulu, karena kalau kita nggak mulai kita udah gagal duluan gitu loh. Sementara kalau kita mulai ya kita ada kemungkinan berhasil. Tapi kan pasti ada satu kan banyak juga yang orang punya mimpi kan, semua orang hampir rata-rata tiap malam mungkin mimpi gue pengen jadi orang kaya, pengen ini itu segala, tapi yang ngedrive loncat itu apa? Mungkin kalau saya karena percaya ya kalau sukses itu adalah suatu proses sih. Jadi kalau kita mulai ya pasti ada hasilnya, meskipun kita bilang suatu saat belum tentu baik hasilnya, tapi pasti ada hasilnya.
Kebanyakan orang Indonesia kenapa banyak gagal? Karena mereka tuh belum mungkin nggak sadar bahwa sukses itu butuh proses. Dan kebanyakan mereka itu protes duluan. Jadi udah butuh proses, mereka belum ngalamin prosesnya, mereka keburu protes gitu loh. Oh, kayaknya nggak bisa nih kayak gini nih gitu loh. Mereka udah keburu down, ya mereka cari lagi pelarian yang lain gitu loh. Takut nggak? Waktu akhirnya sign sama investor, terus kayak oke, gue terima uang nih, misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, terus kayak Mungkin bukan takut, tapi waktu itu ada kayak rasa tanggung jawab gitu loh. Jadi saya kayak kita udah dipercaya nih, diberi suatu kepercayaan yang nggak semua orang bisa dapatkan, kesempatan. Kita harus bisa berusaha mewujudkan gitu loh. Tapi itu juga bisa dapat motivasi lebih kencang. Betul. Because you're like, ini udah mau putaran. Jadi now we're rolling, let's go. I'm gonna work harder. Kita kumpul tim yang lengkap, terus kita push gitu. Betul. Mungkin Bleed.live ini. So energi itu dalam energi itu udah kayak a big passion, a big drive. Jadi Fire udah kayak mau kembang gitu. Tapi kalau yang saya notice dari si Mike ini, dia punya long term vision, dia berani wujudkan, dan dia tabah. Artinya ngelewatin prosesnya pelan-pelan, dia oke. Saya berapa kali di Bleed.live, Mike itu kenapa Mike kok kayak gini kan? Pasti kita punya problem kan. Saya udah mulai kayak drama queen yang bingung-bingung. Iya, kayak gimana nih? Pasti stres itu kan, gimana nih pasti gitu. Susah gitu. Terus dia diam aja, dia bilang, oke, nggak apa-apa, nanti kita coba lagi ya. Oke, besok, oke. Gitu terus, dan dia, makanya aku cocok sama Mike karena memang disitulah, dan aku lihat itu value yang penting dari semua orang mau perusahaan startup bikin, untuk punya ketabahan itu, kesabaran itu, untuk melewatin terus proses satu persatu tuh. Gitu. Dan bahwa proses ini memang harus dijalanin semua, gagal dan suksesnya tuh errornya gitu ya. They say orang yang kuat juga di dalam stressful situation bisa keep calm and like jalanin, masih bisa atasi gitu. Mungkin itu quality yang harus diingat-ingat buat teman-teman semua yang mau jadi buka perusahaan startup segala macam, bahwa it's a long proses. Apalagi kan startup banyak juga kan, jadi kita harus benar-benar kuat tuh jadi menempa semua badai-badai. Karena kalau startup ini udah bisa bertahan 3 tahun setidaknya, ya kita udah pasti ya kita bisa berkembang. Kalau soal kebanyakan startup itu 80% itu pasti down-nya tahun ketiga lah. Salah satu contohnya misalkan mengelola dana investasi dari investor tuh dengan cara yang nggak tepat misalkan. Jadi kenapa kalau saya jelasin juga, tadi sempat ngobrol, saya selalu bentuk tim itu tim kecil. Saya nggak pernah bentuk tim yang sampai puluhan orang, saya nggak kayak gitu. Saya lebih suka orang-orang yang benar-benar dibutuhkan oleh satu perusahaan. Jadi kalau kita bentuk satu perusahaan, apalagi startup, karena perusahaan kecil, modal dan dana yang terbatas, setiap orang itu mesti diperlukan sama perusahaan. Jadi jangan sampai ada yang jadi joker yang cuman nyantai-nyantai malah ganggu, yang mendingan tidak usah. Nyindir gue ya? Enggak, saya gitu. Useful lah ya pokoknya ya. Betul, kita mesti efisien dan efektif. Ya memang saya lihat sih Mike dari awal waktu bikin Bleed.live juga, dia kayak bisnis plan-nya bukan yang bikin sampai kita takut gitu. Kayak kita 30 orang ini, 20 orang ini harus ini, enggak. Dia benar-benar kayak kita kalau mau save money bagusnya kayak gini nih, bagusnya kayak gini. Dan itu saya benar-benar appreciate dia karena memang kira-kira ya dia bisa bantu kita di situ. Banyak banget sih startup ini abis Deck apalagi tuh. Deck kita ada mata itu. Favorit saya nih, Ya mata ini face recognition. Kita pakai AI buat mengenali muka anak. Jadi kalau biasa ini masalahnya, saya cerita dari masalahnya dulu urutannya. Masalah itu zaman sekarang ini kebanyakan kita orang tua tuh sibuk. Kita nggak ada waktu untuk ngantar anak kita ke sekolah atau jemput anak kita dari sekolah. Kebanyakan kan supir atau suster yang antar jemput. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh takut, anak saya udah sampai di sekolah apa belum sih? Anak saya udah pulang belum sih? Gitu loh. Nah, mata ini bisa memberikan notifikasi kepada orang tua bahwa anaknya udah nyampe loh di sekolah. Dikirimkan gambarnya. Itu buat saya juga sangat bermanfaat banget tuh. Ya, itu. Jadi membawa software dan hardware untuk bantu keamanan anak. Betul. Ini face recognition berarti ya? Gitu. Betul. Mengenali wajah berarti ya? Betul. Jadi dia akan langsung kirim notifikasi ke orang tuanya, jam berapa anaknya itu terdeteksi, di gate mana, foto anaknya. Terus ada buktinya juga pasti. Betul, ada foto anaknya saat itu, suhu badannya dan pakai masker apa enggak. Terus juga berhubungan dengan absensi, kapan anak ini masuk sekolah, kapan anak ini pulang sekolah, juga akses door. Dan yang saya pernah ngobrol sama Mike, bisa dipakai buat di pabrik juga, kantor juga. Oh iya, jadi pasti kita lah. bisa tahu, kita kan biasanya nggak cuma sekolah doang, iya bisa Sekarang semua. sih bisa buat Pabrik pasti ya kan. Kalau kita udah tahu mata dan the idea mata,
how did you find, gimana kamu, gimana softwarenya dan whatever camera hardware terjun ke kamu? Jadi kita otomatis kita cari kamera yang bisa menjalankan sistem kita. Jadi kita mesti research. Jadi kita ada satu tim research. Oke, so berarti idenya sebelum emang kita ada teknologi kayak gini enggak gitu? Jadi idenya ini sebenarnya gini, kalau di China sebenarnya teknologi ini tuh udah sesuatu yang umum sebenarnya. Jadi mereka udah biasa untuk pasang di sisi-sisi jalan, bahkan sampai nggak cuman muka, tapi cara kita berjalan, suhu mereka udah bisa detect. Kita sebenarnya masih satu langkah di belakang mereka. Cuman sekarang ya sebelum COVID kita sebenarnya udah bikin, kita sebutnya production. Bagian production itu ya produk yang udah siap jual, tapi belum ada suhu, belum ada masker. Karena saat itu kan kita cuma pikir ya anaknya udah datang sekolah, anaknya udah pulang sekolah. Ternyata tiba-tiba nih sekitar bulan 2, bulan 3 nih mulai COVID, mulai kamu expand malah. Benar. Jadi kita langsung otomatis kalau di startup ini kita sebutnya advance. Jadi kayak pengembangan selanjutnya nih dari production ini kayak udah harus diupdate lagi sistemnya. Jadi langsung kita tambahin masker, kita langsung tambahin suhu. Nah ini berhubungan dengan itu ya. Ini kan fast changing banget nih industri yang kamu masukin. Betul. Artinya kalau saya jual furniture ya, Louis Chair dari abad 16 sampai sekarang masih dipakai gitu. Tapi ini fast changing banget, cepet banget pace-nya. Kamu juga bisa di-overtake pesaing kamu dalam waktu singkat, terus ada inovasi baru, teknologi kamu jadi obsolete gitu. Nah gimana deal with that? Sebenarnya itu emang tantangannya semua perusahaan startup itu ya mengalami hal yang sama sebenarnya. Jadi semua orang ya bisa aja bikin produk yang sama. Nah makanya biasa saya udah bikin bisnis plan itu jangka panjang. Biasa saya bikin sekitar 5 tahun. Jadi tahun 1, tahun 2, tahun ketiga kita mesti sampai step mana. Tahun kelima ini update-nya sampai mana gitu loh. Jadi waktu orang itu mau masuk, kita udah berlanjut ke step selanjutnya. Jadi orang nggak akan mengejar gitu, karena kita selalu di depan. Itu bukan iklan itu bikin ya, kamu menjadi juga di lebih depan. pede sama kalau misalnya ada yang lain mau masuk Betul, ke market, karena kita udah it's okay, lewat. we know where we are gitu. Betul. Tapi investor tahu bahwa ini resiko maksudnya kalau saya jual furniture kan lebih bisa prediksi lah. Nggak mungkin tiba-tiba ada toto furniture baru yang aneh banget yang kita nggak bisa bikin contohnya gitu. Tapi kalau ini kan kita tahu in the back of our mind, contohnya kayak Friendster ke Facebook gitu, itu kan udah bener-bener transisinya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Jadi kan makanya kalau menurut saya kenapa Facebook sekarang itu berkembang terus, karena ya mereka tuh dinamis. Jadi mereka bisa mengikuti gerak dari requestnya pasar tuh kayak gimana gitu loh. Jadi user-user ini mau kayak gimana, mereka selalu ngikutin dan update teknologinya. Ketika Friendster yang merasa oke, udah cukup kayak gini, mereka terus berkembang. Mereka jadi situs buat game dulu, Facebook, situs buat berita. Mungkin sekarang kita baca berita di Facebook mungkin. Jadi mereka tuh selalu berubah sampai mereka bikin mata uang sendiri, sampai nanti WhatsApp pun akan ada mata uang sendiri. Mereka benar-benar berkembang terus. Nah, kita juga tantangannya kita harus bisa ngikutin seperti itu. Kita biasa disebutnya analisa tren. Jadi kita tuh ngeliatin tren pasar ini mau gerak kemana sih sebenarnya. Jadi kita bisa mempersiapkan diri lah. Jadi jangan sampai kaget, kok orang udah pada di depan, kita masih ada di titik ini gitu loh. Jadi kita mesti benar-benar ngikutin terus. Dan menariknya, itu juga menjadi kesempatan terbesar buat startup. Karena kuncinya startup ini sukses apa enggak, setelah tim dan lain-lain yang tadi kita bahas sebelumnya, itu adalah timing. Jadi timing itu benar-benar faktor yang benar-benar menurut saya itu benar-benar penting banget. Startup ini bisa sukses atau enggak? Ya karena memang dibutuhin kesabaran, karena pasti kan kalau bertahun-tahun investor mulai nervous, pegawai mulai bertanya-tanya, partner mulai kayak oke, ini is it worth it or not gitu-gitu segala macam. Itu pernah ngalamin semasa kayak gitu? Iya, terutama kan kayak si Deck ini kan sebenarnya yang harusnya dari akhir tahun kemarin itu kita udah mulai siap-siap untuk grand launching, akhirnya kita ketunda sampai hampir lebih dari setengah tahun. Sebenarnya kan ya investor juga bertanya-tanya, aduh ini oke, mereka ngerti ada kasus COVID, mereka udah bilang, tapi kan tetap kita harus punya tanggung jawab gitu loh. Jadi makanya sekarang meskipun ya COVID masih ada ya kita mesti mulai mungkin secara digital kita mulai marketingin Deck ini gitu loh. Dan itu pernah dapat tekanan berat atau investor mulai kayak oke, gue akan stop fundingnya nih. Untuk saat ini sih enggak, karena dari awal saya udah bilang ke mereka ini mereka udah harus punya visi dan misi yang sama. Kalau mereka misalnya dari awal nggak percaya, ya mendingan kita jangan jalan gitu loh. Makanya mereka udah percaya, ya beruntungnya mereka percaya. Dan ada orang kadang-kadang skeptical juga mengenai investor ya. It's our idea, misalnya your idea, ide kamu, terus kamu yang capek sampai malam mikirin segala macam gini-gini. Terus ntar kalau tiba-tiba
make it gitu. Dan mereka melakukan sesuatu atau apa segala macam itu kan kadang-kadang orang takut ya. Itu gimana mencegahnya? Oke. Jadi kalau saya ya strategi itu, saya sebenarnya kan nggak langsung ketemu satu investor langsung jadi sebenarnya. Jadi biasanya tuh saya cerita ke mereka itu nggak langsung semua. Jadi saya cerita tuh, saya kayak kasih tahapan. Misalkan saya cerita 40% dulu partnya. Ide basicnya adalah seperti ini. Habis itu tahap kedua kita ketemu lagi. Jadi kita akan beberapa kali meeting. Nggak sekali langsung jadi. Jadi begitu itu kan kita kayak ada nge-build kayak bonding lah. Maksudnya kita ada membangun relation sama investor kita. Ketika kita udah pikir, oke, ini investor percaya sama kita juga percaya sama investor. Itu di awal. Katakanlah bisnis kamu sukses dan investor punya saham lebih banyak dari kamu misalnya. Terus mereka hostile gitu gimana? Maksudnya mereka take over semua. Jadi kita anggap ditendang dari perusahaan. Iya. Jadi shark itu dimakan. Karena kan IP-nya intellectual property-nya semua kan milik perusahaan. Betul, kan? semua milik perusahaan. Nah, itu gimana? Kebetulan mereka ini masih percaya sama saya. Sebenarnya kalau suatu saat mereka udah bilang, oh kalau mereka akan butuh orang baru ya nggak apa-apa. Saya mundur meskipun ya mereka akan tendang saya ya selama saham saya itu dicairin gitu loh. Oke. Nah, gimana make sure-nya? Maksudnya kayak untuk investor itu akan menghargai saham kamu. Oke, karena saya selalu punya selain akta, kita sebut akta pendirian perusahaan, saya biasa punya perjanjian shareholder agreement. Benar, yang benar-benar private antara saya dan pemegang-pemegang saham. Jadi kita punya 2 kontrak. Dan seperti yang saya pernah belajar bahwa ya kita percaya sama mereka dulu sih, bukan karena kontrak ya, tapi karena saya percaya sama mereka. Gitu loh. Nah, ini juga mungkin Beli.Live kenapa kita joint venture dengan perusahaan dari Singapura juga, itu karena intellectual property terus rule of law di sana lebih dipercaya sehingga akhirnya hubungan antara investor dengan founder, investor itu bisa dijaga dan ada aturan main yang lebih jelas gitu. Nah, ini mungkin Indonesia suatu saat nanti pasti juga akan berkembang di situ untuk rule of law sama IP rights-nya itu loh. Betul. Hak intelektual, kekayaan intelektual. Karena ini kan kekayaan intelektual. Dia tuang semua ke dalam itu butuh bukan kekayaan yang real yang bisa dipegang gitu ya. It's something in your head. Dan itu yang value-nya menurut kita intangible, nggak bisa diukur dan tetap harus ada nilainya karena kalau misalnya Indonesia nggak segera melindungi intellectual property dan rule of law-nya dijamin, mungkin kita akan struggle nggak seperti kayak di Australia atau di Singapura atau di Hong Kong atau di Silicon Valley gitu. Bahkan saya melihat negara-negara kayak India aja sekarang mereka udah mulai berprotect tuh yang namanya hak kekayaan. Ya, mereka udah mulai menyadari pentingnya. Apalagi kan IT di situ berkembang dengan sangat pesat. Kalau kita bilang mungkin mereka lebih berkembang daripada Indonesia untuk saat ini. Semoga kita sih bisa menyusul mereka sih. Amin. Nah, tadi Bro Richard ada pertanyaan tuh mengenai gimana bikin startup, apakah satu aja atau? Ya mungkin lebih ke sekarang ada 5 startup. Emang itu nggak bikin otak kamu meledak gitu kayak aduh this is so much work gitu atau emang kamu bisa aturin biar semua karyawan emang bagi-bagi tugas gitu atau emang cuman passion aja yang kayak it's okay bisa tambah lagi nggak apa-apa kayak banyak kumpul semua apal-apal gitu. Itu pertanyaan yang bagus banget sih. Startup itu kita harus anggap seperti anak-anak kita sebenarnya. Jadi kita anggap sekarang punya 5 anak. Sebenarnya kalau dibilang pusing nggak, sebenarnya jujur saya pusing juga sih sebenarnya. Tapi benar ada 5. Tapi karena kita ada tim di belakangnya yang maksudnya ya nggak saya sendiri semua ya, saya tinggal bantu ngawasin supaya anak-anak saya tuh berjalan di jalan yang benar gitu loh. Nanti setelah misalkan mereka udah berjalan sebenarnya kita akan jadi jauh lebih mudah lah. Karena yang paling susah itu adalah di awalnya. Jadi di awalnya tuh sampai produknya jadi. Jadi begitu produknya udah jadi, kita mulai ke marketing itu kita bisa kasih handle ke orang lain, ke orang marketingnya sebenarnya. Tapi kan saya nggak lihat kayak Zuckerberg contohnya gitu ya atau para ini kan mereka biasanya fokus tuh 1 atau 2 company ya. Mungkin setelah besar banget kayak Zuckerberg, Facebooknya bisa beli kiri kanan depan belakang ya itu udah lain soal ya, duitnya udah unlimited. Tapi kan mungkin waktu di awal mereka fokus atau gimana sih, saya pengen tahu aja. Iya, jadi sebenarnya saya tuh bertahap sih. Jadi saya membesarkan satu anak udah selesai, saya lanjut ke anak kedua, anak ketiga dan seterusnya. Jadi saya nggak sekaligus tuh jalan semua gitu loh, nggak bisa karena itu mesti butuh fokus yang besar. Jadi ada waktu, tenaga yang kita mesti sisihkan untuk mereka gitu. Ada satu pertanyaan lagi. Kumpulin tim yang anak-anak, maksudnya kumpulin tim buat tiap anak
itu sulit atau enggak? Menurut saya itu tricky sih untuk menghandle orang-orang IT, karena untuk menghandle manusia ya, maksudnya saya kan biasa ngomongin sama komputer yang udah kalau nggak 1 ya 0 gitu kan, kalau biasa. Untuk menghandle manusia itu jauh lebih susah sebenarnya dibandingkan kita berhubungan sama komputer. Berhubungan sama orang IT itu lebih susah lagi. Jadi maksudnya mereka tuh ya karena mereka punya harga diri pride yang cukup tinggi gitu. Jadi terus mereka juga seperti orang bagian teknik biasa yang lain. Ya kalau kita memiliki skill tekniknya itu di bawah mereka, itu biasanya mereka akan kurang menghargai sih, kebanyakan. Gitu ya, Kebanyakan. Karena mereka punya pride yang tinggi, kan mereka merasa oh ya mereka pintar gitu loh. Gue lebih pintar daripada Itu tantangan challenge sih kalau menurut saya. Saya lihat juga kemarin pernah dengar CEO-nya Apple, dia ngomong gini, Trump kan suruh pada balik ke Amerika, maksudnya mengurangi presence perusahaan Amerika di China. CEO-nya ngomong gini, di China setiap tahun ada 4 juta engineer gitu. Mau dari IT, mau apa, semua 4 juta lulusan baru tiap tahun masuk ke market gitu. Dan mereka udah punya infrastrukturnya semua, jadi rada susah. Mungkin challenge-nya memang tadi dibilang untuk membangun tim, jumlah orangnya, mungkin ya pride muncul karena demand-nya banyak, supply-nya sedikit. Dan minority is only a little bit. Ya, dan itu bikin jadi lebih susah untuk kerjasamanya apa segala macam ya. Tapi mungkin kalau hopefully ya kalau program pemerintah kan katanya yang 5 tahun ini mau meningkatkan pendidikan, meningkatkan lulusan-lulusan lebih banyak dan bergeraknya ke arahnya memang ke arah teknologi gitu. Karena kalau kita mungkin sekarang udah mulai menuju jalur yang benar sih sekarang. Banyak program-program inkubasi juga. Betul, semakin banyak. Jadi I think this is the right environment. Indonesia mulai menjadi satu environment startup yang bagus. Pemerintahnya juga kelihatannya ya, moga-moga masih ada 5 tahun kan nih pemerintah, mereka mendukung program-program yang berbasis teknologi, mendukung infrastruktur ke arah teknologi gitu. Cuman tipsnya dari Bro Mike adalah punya bisnis plan yang bagus, jual diri ke investor, kepercayaan itu harus benar-benar dijaga banget, harus tabah juga menjalanin proses-prosesnya. Ya, karena nggak segampang yang dibilang orang, nggak seindah yang di. Ya, jangan lupa yang penting value-nya ya bro. Betul, ya. value over profit. Itu yang paling ya. Sebenarnya saya rasa kita juga kalau buka usaha mungkin akan mirip seperti itu sih. Maksudnya ya kalau usaha kita udah berjalan beberapa tahun mungkin ya udah lebih stabil sih. Mungkin agak mirip lah. Ya, cuman mungkin karena IT ini kan teknologi bergeraknya jauh lebih cepat dibandingin ke industri yang lain. Itu sih yang jadi akan challenge ya kenapa 3 tahun itu. Dan ini saya lihat ada bahayanya juga, bukan bahaya sih, 5G ya. Kalau sampai masuk ke sini, artinya kita satu negara atau satu komunitas tiba-tiba upgrade semua. Yang tadinya istilahnya koneksinya kita sederhana-sederhana atau istilahnya kayak satu negara tiba-tiba maju semua dalam waktu yang bersamaan, dan itu opportunity atau juga menjadi tantangan juga buat startup semua untuk mengimbangin makanya saya yakin kedepannya mungkin akan makin cepat lagi perkembangannya. Terus satu pertanyaan nih bro dari gue yang ini pertanyaan general sih, kalau mau punya apps tuh harus punya base IT gitu nggak sih? Kayak gue tadi ngobrol sama Bro Mike kan, gue udah passion nih, gue pengen bikin apps. Gitu. Enggak sih, sebenarnya kita kan bisa cari partner yang bisa bikin apps. Gitu. jadi gitu, jadi nggak harus kalau mau bikin startup aplikasi harus mikir gue harus jadi tech ya. Iya, kan kadang-kadang kayak like me gitu, gue pengen punya ini tapi gue nggak punya, jadi cari partner yang mengerti sebenarnya sih. Oke. Ini ada pengalaman menarik saya mau share dengan si Mike ya. Jadi waktu kita ngobrol-ngobrol ide mengenai beli.live, Mike tuh bilang gini, ide itu baru 10 dari 20%. 80%-nya adalah kembangin dan menjalankan dan mengeksekusinya ini. Nah ini yang kadang-kadang orang pikir, oh saya udah punya ide bagus nih, ini pasti bisa jalan nih, gini. Mereka nggak tahu begitu ide bagus itu baru 20%. Mike yang ingetin ke saya, ini baru 20%, 80%-nya it's way long to go untuk menuju sampai ke yang kita mau tuh memang jadi itu prosesnya. Pesan yang harus mikir. Padahal kamu percaya banget sama ide kamu dan kamu yakin ini jadi sesuatu yang hits masa depan. Itu cuma ide 20%. Masih banyak kerjaan di depan.
Masih panjang, perjalanan masih panjang. Tolong doain teman kita Mike dengan 5 buah startup company-nya. Yes, pasti kita. Pastilah. Thank you banget lu nih, kita Makasih. belajar banyak dan saya harap semua teman-teman juga jadi makin Thank you. Sangat memotivasikan banget sih input-inputnya tadi. Makasih. Thank you juga Bro Richard karena dia ngerti teknologi ya, jadi kita pembicaranya bisa lebih flowing. Gue suka current affairs aja. Suka kayak berita happening now and ya keep update aja. Ya, dan mungkin biar kita juga nggak ketinggalan kayak Yeah. you don't wanna be left behind. What? I didn't know gitu kan. ya. Dan insight-insight dari negara-negara lain juga ya, mungkin dari Australia seperti apa sih, teknologi seperti di sana seperti apa, dari Thailand gimana juga gitu. Mungkin aku lihat dari mama papa udah kayak gaptek banget. I'm like, wah, duh susah deh kalau jadi gaptek kan nggak bisa pesan makan online gimana, semua kayak terlalu old fashion ya. Yeah. I mean, living in this day and age, we have to be suave and connected and cepat and you know. Ya. Tapi ya look at my parents like, aduh, aku ajarin mereka lupa lagi. Aduh, kayak I can't imagine being them gitu. Nanti gak? Yeah. Aja sih. Iya. Thank you semua. Thank you. It's been Thank you. fun dan Thank you. insightful. Moga-moga semuanya bisa belajar dari Bro Mike, Amin. pendiri Mike 5 ya. buah startup Yeah. company, and Sukses we wish you terus. all the best, all the luck. Ya. Semoga lancar terus. Thank you guys. Bye.